Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online. Kita sudah masuki buku tema 2. Kita akan belajar di tema 2, subtema 1 dan pembelajaran yang pertama. Subtema 1 itu tentang rukun dalam perbedaan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami kekuatan. Dan kami bersyukur Tuhan kami boleh mengikuti pembelajaran online pada pagi hari ini. Ya Tuhan, Kau berikan kami hikmat, kepintaran, kecerdasan Tuhan, sehingga kami boleh mengerti setiap materi yang diberikan oleh guru kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami siap mengikuti pembelajaran online. Haleluya, amin. Ya, pada subtema pertama, pembelajaran pertama, kita akan belajar tentang proklamasi kemerdekaan. Ya. Nah, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, kemerdekaan ini dicapai dengan perjuangan yang panjang dan pengorbanan harta jiwa ya para pahlawan kusuma bangsa. Nah, peristiwa apakah yang terbayang di pikiran kalian setelah melihat gambar yang ada di samping? Apa saja yang ingin kalian ketahui dari peristiwa pada gambar tersebut? Nah, bacalah teks proklamasi berikut. Jadi sejak tanggal 17 Agustus 1945 ya, para hadirin berkumpul di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mereka sangat antusias menyambut pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari itu merupakan detik-detik yang sangat mendebarkan. Detik-detik tersebut telah lama ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Nah, puncak perjuangan yang berlangsung berabad-abad. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika peristiwa itu dihadiri oleh orang banyak. Ribuan yang hadir untuk menyaksikan peristiwa bersejarah itu. Tepat pada pukul 10, acara dimulai. Bung Karno tampil ke depan didampingi Bung Hatta. Selanjutnya Bung Karno berpidato dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, lahirlah negara Indonesia baru. Negara itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta dikenal sebagai proklamator Republik Indonesia. Setelah teks proklamasi dibacakan, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Suhud dan Latif Indraningrat. Pengibaran bendera merah putih diiringi pengumandangan lagu Indonesia Raya. Seluruh hadirin dengan penuh semangat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akhirnya upacara proklamasi kemerdekaan selesai. Para pemuda segera menyebarluaskan berita bahagia tersebut. Berita tersebut disebarluaskan ke seluruh pelosok Indonesia dan dunia internasional. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarluaskan melalui kantor berita Jepang. Kantor berita Jepang waktu itu bernama Domei atau sekarang Kantor Berita Antara. Berita tersebut juga disebarluaskan melalui surat kabar. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan oleh surat kabar Suara Asia di Surabaya. Kemerdekaan Indonesia segera diakui oleh berbagai negara, misalnya India, Mesir, Lebanon, Suriah, Burma, dan Arab Saudi. Nah, ini akan belajar menulis tentang
menulis menggunakan kalimat tanya ya. Kalimat tanya itu ada apa, bagaimana, di mana, kemana, dari mana, kapan, siapa, berapa, dan mengapa. Nah, kamu bisa menggunakan pertanyaan itu dari bacaan yang sudah kita baca tadi, yaitu naskah proklamasi ya. Tadi contohnya umpama yang apa ya. Apa, jadi kamu bisa contohnya apa isi dari bacaan teks yang baru dibaca tadi. Nah, ya. Tapi di situ ada contohnya ya, nanti bisa diikuti. Kemudian bagaimana ya, itu bagaimana cara mengibarkan bendera dan seterusnya. Nah, naskah proklamasi kemerdekaan ya. Para pemimpin bangsa bercita-cita mencapai kemerdekaan. Untuk mewujudkannya, mereka menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Namun para pemimpin bangsa pantang menyerah. Mereka bertekad untuk mengatasi tantangan dan hambatan ya, untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Mereka mampu mengesampingkan berbagai perbedaan demi mewujudkan kemerdekaan. Nah, apakah kalian sudah hafal teks proklamasi? Nah, kalau belum hafal, kamu nanti bisa membaca teks proklamasi ya. Tapi sebelumnya kamu boleh ya nanti cari di YouTube tentang pembacaan proklamasi dan nanti kamu ikuti kemudian dihafalkan. Ya. Nah, menulis makna proklamasi ya. Setelah kamu membaca teks proklamasi, ternyata proklamasi kemerdekaan itu mempunyai makna ya. Apakah makna proklamasi kemerdekaan menurut kalian? Ya, nanti di situ ada, tuliskan paling sedikit ada 3 di situ ya. Jadi proklamasi itu sebagai tonggak kemerdekaan, terus apalagi nanti kamu cari ya di buku kamu kerjakan. Nah, tahukah kalian bahwa pada masa perjuangan meraih kemerdekaan itu diperlukan suatu adaptasi. Ya, jadi untuk perjuangan kemerdekaan itu perlu adanya adaptasi. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan. Hal itu karena para pejuang Indonesia berasal dari beberapa daerah ya, yang berada di suku bangsa ya. Jadi ada yang dari Jawa, ada yang dari Manado, ada yang dari Madura, ada yang dari Batak ya. Mereka berjuang bersama-sama ya. Ketika berjuang bersama-sama mereka harus menyesuaikan diri sehingga tetap dapat bersatu padu dan tidak menjadi atau terjadi perpecahan. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan harus dapat menyesuaikan diri dengan tempat hidupnya. Hal ini bertujuan agar keberlangsungan hidupnya tetap terjamin. Nah, bagilah kelas ya. Kalau ini nggak usah dibagi, ini masing-masing aja karena kita belum ada di kelas ya. Kita masing-masing aja ya. Kita akan mendiskusikan, kita amati ya. Beberapa tumbuhan ya. Di sini ada terate, enceng gondok, putri malu, kantong semar, kaktus, venus, bako, mawar ya. Nah, nanti kamu bisa mengisi titik-titik ya yang ada di dalam bukumu itu. Ada terate, ada enceng gondok, ada bako, venus, mawar ya. Nah, contohnya umpama nomor 1 itu ya. Jadi terate hidup di titik-titiknya itu di air. Ya, kemudian terate berdaun titik-titik dan titik-titik. Nah, terate itu berdaun
tipis, dan lebar. Nah, dan seterusnya nanti ya, kamu isi di situ nanti. Nah, bagaimana cara tumbuhan itu beradaptasi ya terhadap lingkungan? Ya, ada beberapa jenis ya atau beberapa contoh tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan yang berbeda-beda ya. Jadi lingkungan itu ada yang berbeda-beda. Jadi ada yang di padang gurun ya atau gurun pasir, padang rumput ya, hutan tropis dan sebagainya. Nah, kita akan belajar yang pertama itu tentang gurun pasir ya. Nah, gurun pasir sangat kering dan panas. Rata-rata hujan tahunan kurang dari 254 mm per tahun. Dan hujan tersebut sering datang dalam waktu yang singkat. Sisa tahun berlangsung sangat kering. Sinar matahari menerpa tumbuhan secara langsung. Tekstur tanahnya berpasir ya atau berbatu dan tidak dapat menampung banyak air. Angin sering bertiup sangat kuat dan membuat kering tanaman. Tumbuhan terpapar terhadap temperatur ekstrim dan kondisi yang kering. Nah, tumbuhan harus dapat menghadapi kondisi kekurangan air yang teramat sangat itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, di situ ada beberapa cara tumbuhan beradaptasi di lingkungan gurun pasir. Ya, salah satunya adalah beberapa tumbuhan itu menyimpan air di batangnya atau di daunnya ya. Kemudian yang kedua adalah padang rumput. Hujan ya, sering tidak tentu dan kemarau adalah hal yang sering terjadi di padang rumput. Curah hujan di padang rumput biasanya mencapai 254 sampai dengan 762 mm per tahun. Tanah di padang rumput sangat kaya dengan zat-zat organik karena banyak rumput yang mati tiap tahunnya yang mengayakan tanah. Area padang rumput cocok untuk bercocok tanam dan hanya sedikit padang rumput yang tumbuh dengan alami begitu saja. Nah, cara tumbuhan beradaptasi di lingkungan padang rumput ya. Jadi selama kebakaran lahan, sementara pada bagian atas rumput-rumput mati, ya, akarnya masih bertahan agar kemudian bisa tumbuh kembali. Beberapa pohon padang rumput memiliki kulit pohon yang tebal agar bisa bertahan dari serangan api dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki suhu yang tinggi dan hujan yang lebat. Curah hujan kira-kira 2032 sampai dengan 4572 mm per tahun. Keberlimpahan air ini dapat menyebabkan masalah seperti mendorong pertumbuhan bakteri dan jamur yang bisa jadi membahayakan tanaman. Hujan yang lebat juga meningkatkan risiko banjir, erosi tanah, dan meluluhkan nutrisi dari tanah dengan cepat. Puluhan terjadi ketika nutrisi mineral dan organik dari tanah hanyut oleh air hujan yang datang dari atas dengan deras. Nah, tumbuhan tumbuh dengan cepat dengan menggunakan material organik yang tersisa dari jasad hewan dan tumbuhan yang terurai. Hutan hujan tropis sangat rapat dan tidak banyak sinar matahari yang dapat menembus sampai ke bagian paling bawah hutan. Nah, bagaimana juga tumbuhan yang berada di atas hutan hujan tropis yang berada di kanopi harus dapat bertahan selama 12 jam terkena sinar matahari. Ada banyak keanekaragaman spesies tanaman di dalam hutan hujan tropis. Nah, cara tumbuhan beradaptasi di lingkungan hutan hujan tropis itu antara lain ujung yang berderai dan permukaan yang seperti lilin,
memungkinkan air untuk mengalir begitu saja, mengurangi pertumbuhan bakteri dan jamur. Nah, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Ya, nanti tugasnya akan saya berikan menyusul setelah kamu memahami materi ini. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.